Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi al-Musa Sayyidina Muhammad Rasulullah wa dzurriyyatihi wa waladihi wa qurrati awliya ta'ala masyarikil ardi magharibiha bariha wa bahriha hasunna sunnatuna bisyara qadara jalani qatas fasirin muhaddisin wa safir hadrati jami'i masyayikhina masyaikh imam muallimina wa nasallallahu khasan kaham jazalaka hamdan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kembali, meneruskan pengajian tauhid minggu yang lalu. Mungkin sebelum saya melanjutkan pembahasan tauhidnya, akan saya ulas kembali, akan saya singgung kembali apa pengajian atau isi pengajian di minggu yang kemarin, yaitu tentang as-sifat al-jaizat lillahi ta'ala atau sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang minggu kemarin sudah kita uraikan, kita jelaskan panjang dan lebarnya, yaitu fi'alu kulli mumkinin aw tarkuhu. Sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah melakukan, mengerjakan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau meninggalkannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu boleh melaksanakan sesuatu, boleh mengerjakan sesuatu yang mungkin ataupun tidak melakukannya. Boleh menciptakan kita, boleh juga tidak. Boleh menciptakan kita seperti apa, boleh menciptakan kita tinggi, boleh juga tidak. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Boleh menciptakan pintar, boleh juga menciptakan bodoh. Boleh memberikan rizki, boleh juga tidak memberikan rizki. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Jadi kalau minggu kemarin saya terangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada perkara yang wajib bagi Allah. Allah itu tidak mungkin terkena hukum wajib, karena Allah itu bukan makhluk, Allah itu khalik, Allah itu yang menciptakan. Kalau yang menciptakan tidak mungkin kena tuntutan. Allah tidak wajib ngasih rizki kepada orang yang kerjanya lembur, itu nggak wajib. Allah nggak wajib ngasih pahala kepada orang yang sholat, hukumnya nggak wajib. Bagi Allah nggak wajib. Urusan Allah itu ngasih pahala, urusan Allah itu ngasih urusan Allah itu ngasih pahala atau Allah itu ngasih siksaan, gitu ya. Itu adalah hukum jaiznya Allah. Itu adalah sifat jaiznya Allah. Jadi Allah itu tidak wajib apa-apa. Gitu Pak ya. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Jaiz itu artinya boleh saja. Jadi jangan sekali-kali kita mengecap wajib, Allah wajib, itu jangan ya. Allah wajib ngasih pinter kepada orang yang belajar, nah itu jangan. Allah boleh ya, Allah boleh ngasih pinter ke orang yang belajar. Allah boleh ngasih bodoh ke orang yang belajar. Boleh nggak Pak? Ngasih bodoh ke orang yang belajar? Boleh. Jadi intinya la hukma wajibin lillahi ta'ala, gitu ya. Tidak ada hukum wajib bagi Allah ta'ala. Semuanya adalah jaiz selama itu mungkin terjadi. Selama itu mungkin terjadi. Kita mungkin pintar, mungkin bodoh. Mungkin kaya, mungkin miskin. Mungkin gemuk, mungkin kurus, mungkin putih, mungkin hitam, mungkin mancung, mungkin pesek, gitu ya. Mungkin laki-laki,
mungkin perempuan. Jadi kita itu serba mungkin sebenarnya. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah. Selanjutnya kita akan kembali mengaji, mendalami apa yang kemudian ada pada diri anbiya war rusul, para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kriteria tauhid yang selanjutnya adalah bagaimana kita itu benar-benar memahami keimanan kita kepada para rasul, keimanan kita kepada para nabiullah Subhanahu wa taala itu benar-benar kita pahami secara mendalam. Pertama kali yang harus kita pahami adalah bahwa nabi dan rasul itu memiliki sifat wajib yang harus dimiliki oleh para nabi atau para rasul. Minggu kemarin juga sudah dijelaskan bahwa nabi atau rasul itu adalah pasti laki-laki. Ya, nabi rasul itu pasti laki-laki, tidak ada nabi rasul perempuan. Kalau wali ada. Kalau wali tingkatannya wali ada, tapi kalau nabi nggak ada. Kalau rasul nggak ada perempuan. Gitu ya. Jadi semuanya itu laki-laki menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Adapun disampaikan kepada umatnya atau disampaikan untuk diri sendiri, nah itu perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul kemarin sudah dibahas. Yang pertama adalah as-sidqu. Ini sudah hafal semua ini. Saya yakin bapak-bapak itu, jangankan bapaknya, anaknya aja kayak udah hafal. Tapi bagaimana cara kita mengimani ini? Bagaimana cara kita meyakini ini? As-sidqu artinya jujur, lawannya adalah al-kadzib. Tulisannya seperti itu, Pak. As-sidqu lawan katanya al-kadzib. Kemarin sudah dijelaskan, jujurnya para nabi, jujurnya para rasul itu adalah mutabaqatu khobarihim lil waqi' walau bi'tiqadihim. Nah, tulisannya itu. Yang minggu kemarin saya baca ini tulisannya kira-kira seperti itu. Mutabaqatu khobarihim lil waqi' walau bihasabi i'tiqadihim. Para nabi dan para rasul itu wajib jujur. Jujurnya nabi, jujurnya rasul itu gimana? Dari mulai Nabi Adam ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti jujur. Nah, jujurnya para nabi itu seperti apa sih? Omongan, ya, kabar yang dibawa oleh para nabi, para rasul itu sesuai dengan kenyataan. Kenyataan itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya itu namanya waqi'. Lil waqi' itu kenyataan. Oh iya, tumben. Karena David. Oh enggak. Kesesuaian kabar yang dibawa oleh para nabi sesuai dengan kenyataan. Meskipun kebenaran itu hanya diyakini oleh para nabi saja. Meskipun kebenaran itu hanya diketahui oleh para nabi saja. Kemarin contohnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Masih ingat Pak ya? Ceritanya Nabiullah Ibrahim itu bukan bohong. Nabiullah Ibrahim itu jujur bahwa yang menghancurkan berhala itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Nabi Ibrahim itu mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu benar, tapi benarnya itu adalah menurut keyakinan Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya mungkin saya ulang kembali, karena ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, kapak yang besarnya itu ditaruh di lehernya berhala yang paling besar. Nah, ketika seperti itu ditanya Nabi Ibrahim, maka jawabannya Nabi Ibrahim adalah, apa buktinya saya yang menghancurkan itu, apa buktinya gitu. Kalau ditanya diinterogasi sama polisi gitu kan seperti itu, buktinya apa Pak polisi? Saya membunuh, saya menghancurkan berhala, buktinya apa? Gitu. Kata Nabiullah Ibrahim alaihi salam seperti itu. Nah, siapa lagi kalau bukan kamu gitu? Siapa lagi kalau bukan kamu wahai Ibrahim? Yang menentangkan cuman kamu doang di sini. Tapi kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam tuh kampaknya ada di berhala yang paling besar sambil nunjuk seperti ini. Nah, ini adalah bukti kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sebenarnya tidak bohong.
tapi jujur, karena sebenarnya nunjuk diri sendiri. Nah, telunjuk ininya yang nggak diniati apa-apa ini nggak ada fungsinya apa-apa sebenarnya kesini nih, Fam. Jadi siapapun nabinya, siapapun rasulnya, kabar yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu tidak mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun secara akal kita tidak mungkin kenyataan. Contohnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu kan secara akal tidak mungkin kenyataan. Tapi menurut keyakinan para nabi. Kemudian yang kedua, kemarin juga sempat dibahas, sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul adalah amanah. Nah, amanah itu jangan, sekali lagi saya jelaskan, amanah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Tapi jangan sampai amanahnya para rasul itu diartikan seperti amanahnya manusia yang lain selain para nabi. Kalau amanahnya selain para nabi dan para rasul, biasanya diartikan dengan mengemban atau melaksanakan sesuatu yang sudah diperintahkan. Amanat pembina upacara, amanat dari bos, amanat dari kepala sekolah, amanat dari siapa gitu ya. Amanat dari guru, amanat dari teman misalkan gitu, amanat dari orang tua. Tapi amanah yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul adalah itu. Hifdzu dzawahirihim, mau kurang alif itu ya. Kurang alif. Setelah wawu kurang alif. Hifdzu dzawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhiyin anhu. Jadi amanahnya para nabi para rasul adalah para nabi dan para rasul itu secara lahir dan batin, zahir dan batinnya itu tidak mungkin melaksanakan sesuatu yang dilarang. Itu amanah. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu sesuatu yang haram, makruh, atau yang khilaful aula. Yang haram jelas nggak mungkin, masa nabi melakukan yang haram, mustahil. Para nabi melakukan yang makruh, itu juga mustahil. Ada lagi di bawahnya makruh, yaitu khilaful aula. Khilaful aula itu jelek, buruk, dipandang sama umatnya itu jelek, makan berdiri atau kencing berdiri, itu nggak mungkin. Makan berdiri kan nggak haram, nggak apa sebenarnya, tapi nggak mungkin dilakukan oleh para nabi dan para rasul karena itu jelek. Jadi yang keluar dari nabi dan rasul itu hanya dua. Ini yang kemarin sebenarnya belum selesai. Jadi sesuatu yang keluar dari nabi dan para rasul itu cuma ada dua, yaitu sunnah sama wajib. Sunnah sama wajib saja udah dua. Jadi kalau di sini bahasanya di kitab itu fa'af'aluhum alaihimus salatu wassalam dairatun bainal wajib wal mandub. Jadi semua pekerjaan nabi dan rasul itu kalau enggak sunnah ya wajib, kalau enggak wajib sunnah. Jadi enggak pernah makruh, haram, mubah saja tuh enggak. Mubah itu menurut atau di sisi para nabi itu hukumnya jadi sunnah. Contoh, bagi kita mubah, bagi nabi itu sunnah. Contohnya adalah makannya kita, minumnya kita, tidurnya kita itu kan mubah. Mubah itu artinya boleh, Pak. Sama kayak jaiz. Kita boleh tidur, boleh nggak tidur. Boleh makan, boleh nggak makan. Namanya mubah. Tapi kalau nabi dan rasul, sesuatu yang mubahnya itu indal anbiya, di sisi para nabi itu hukumnya jadi sunnah. Tapi sunnahnya bagi nabi saja, bukan buat kita. Gitu. Makanya karena keluar dari nabi dan keluar dari para rasul, maka gerak tubuhnya itu selalu taat isinya, selalu ibadah. Jadi nggak pernah satu detik pun nabi dan para rasul itu tidak taat kepada Allah. Satu detik pun nggak pernah. Ini keyakinan kita sebagai umatnya para nabi dan para rasul, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa di kitabnya itu
harokatul anbiya wasakanatuhu ta'atun lillahi ta'ala. Harokatuhu, geraknya para nabi dan para rasul, harokatuhum wasakanatuhum, gerak dan diamnya para nabi, ta'atun lillahi ta'ala. Duduknya nabi nih ibadah, diamnya nabi loh ibadah. Jadi sekali lagi, yang keluar dari para nabi dan para rasul itu yaitu cuman sunnah wajib. Nggak ada mubah, nggak ada makruh, nggak ada khilaful aula, nggak ada yang haram gitu. Bahkan kalau di kitab Tijan Ad-Durari dijelaskan, bal fil aulia, para wali juga sama kedudukannya kayak nabi. Bukan kedudukan derajatnya, bukan Pak ya. Tapi para wali itu sama dari sisi bahwa para wali juga gerak-gerik sehari-harinya itu adalah taat kepada Allah. Meskipun waliullah itu, kekasih Allah itu bukan seseorang yang maksum. Waliullah itu masih mungkin dosa. Waliullah itu masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa. Kalau nabi sama rasul kan nggak mungkin. Nabi sama rasul itu maksum, hukumnya tidak mungkin melaksanakan dosa. Tapi kalau wali ada kemungkinan. Tapi makom para wali itu, makom itu bukan kuburan Pak ya. Maksudnya makom itu derajatnya para wali itu, kalau kata ulama di kitab Tijan Ad-Durari itu dijelaskan, gerak-gerik tubuhnya itu juga taat kepada Allah. Jadi para wali juga sebenarnya tidak mungkin khianat, tidak mungkin ada wali kok maksiat. Makanya kan ada ceritanya wali yang agak majdzub, bahasanya wali jadzab. Wali jadzab itu wali yang embeling itu bahasa Jawa Pak. Wali yang agak khariqul adah, di luar kebiasaan. Ada wali yang kerjaannya itu mainnya ke klub malam. Tapi waliullah, bukan wali murid. Kalau wali murid kan model kayak kita, wali murid main ke klub malam ya, yang ada di sweeping. Yang ada nanti digerebek katanya. Ada ustadz sekarang mainnya ke klub malam, nggak jadi diundang nanti itu besok. Kalau wali, tingkatannya wali banyak yang kayak gitu. Salah satunya mungkin yang masyhur, yang terkenal itu misalkan kayak Al-Mukarram, misalkan Gusmik dari Kediri. Itu terkenal masyhur bahwa Gusmik itu waliullah, tapi kerjaannya Pak di diskotik Pak setiap harinya, setiap malam, klub malam gitu. Tapi bukannya joget-joget, bukan, tapi dakwah. Kalau model kayak kita dakwahnya di diskotik, bukan dakwah Pak, ndaplah yang ada. Bukan dakwah. Tapi ada wali. Makanya waliullah itu kelihatannya secara zahir itu aneh, tapi ibadah, taat. Karena rumusnya kalau saya kan sanad ceritanya itu langsung dari anak-anaknya, dari putra-putranya langsung. Waliullah Gusmik itu. Jadi orang ibadah di masjid, di dekat orang yang solih gitu ya, nggak ada maksiat, khusyuk, ya wajar Pak. Mau di masjid khusyuk, ya wajar. Karena ibadah mendekatkan diri kepada Allah di diskotik. Coba Pak gimana? Sholat di dekat diskotik, udah mah lagunya jedak-jeduk misalkan ya. Terus yang ada di situ juga katakanlah orang yang nggak bener, perempuannya auratnya kemana-mana, bisa khusyuk nggak Pak? Sok ditantang satu-satu, bisa khusyuk nggak? Kalau bukan waliullah, kalau bukan walinya Allah ya nggak bakal bisa. Kalau kita sholat di masjid aja kadang nggak khusyuk, ya sholat di masjid aja nggak tahu khusyuk apa enggak,
di diskotik. Nggak jadi dakwanya kayaknya kalau kita. Jadi waliullah saja itu tarafnya sampai seperti itu Pak. Apalagi para nabi dan para rasul. Jadi harus diyakini tuh. Jangan sampai ada kabar atau ada statement, ada pernyataan bahwa para nabi dan para rasul itu adalah melakukan hal-hal yang dilarang, melakukan hal-hal yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Kenapa mustahil? Dalilnya kayak gini saja Pak. Ini dalilnya kan pakai dalil akli namanya. Kalau misalkan para nabi dan para rasul itu melakukan yang makruh, melakukan yang haram, berarti umatnya juga disuruh dong. Nabi dan rasul itu kan menyampaikan kepada umatnya. Nabinya saja melakukan yang haram, melakukan yang makruh, berarti umatnya otomatis disuruh dong. Kalau misalkan umatnya disuruh melakukan sama seperti nabi, berarti nanti umatnya juga melakukan yang haram, melakukan yang makruh. Kan ini mustahil. Padahal al-anbiya war rusul itu diutus ya tidak mungkin untuk melakukan yang haram. Dan secara akal sudah nggak masuk itu. Kalau misalkan ada nabi yang melakukan ini, nanti ada Pak pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh itu kayak Nabi Adam maksiat nggak makan buah khuldi misalnya. Wes panjang itu. Apalagi Nabi Nuh maksiat nggak ketika tidak bisa menjaga anaknya, ya, tidak bisa menjaga anaknya untuk tetap iman, ya. Nabi Lut maksiat nggak ketika tidak bisa menjaga istrinya untuk tidak maksiat. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada para nabi dan para rasul, tapi harus dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan tauhid, jawaban-jawaban tauhid, supaya apa yang disandarkan kepada para nabi dan para rasul itu bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang salah. Nanti ada Pak pembahasan selanjutnya ya. Kemudian yang kemarin belum dijelaskan lagi adalah mulai dari mana nih? Ma'ada ma thabata ikhtisasuhum bihi wa ma'ada al-umur bil jabaliyah. Para nabi dan para rasul karena statusnya juga manusia sama seperti kita, Pak. Maka para nabi dan para rasul juga melakukan al-umur al-jabaliyah namanya. Perkara-perkara yang sifatnya itu manusiawi, watak manusiawi. Para nabi, para rasul melaksanakan sesuatu yang juga kita melaksanakannya. Contohnya nabi itu ya berdiri, nabi itu ya duduk, kita duduk. Nabi itu berjalan, nabi itu tidur, nabi itu melek, nabi itu makan, nabi itu minum. Ini namanya al-umur al-jabaliyah. Perkara-perkara yang tidak hanya dilakukan oleh para nabi dan rasul, tapi juga dilakukan oleh kita selaku umatnya. Nah, apakah Allah itu memerintahkan itu juga? Ini yang kadang sering anggapannya bahwa apapun yang dilakukan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad, itu hukumnya menjadi sunnah. Awas ini, Mbak. Ini salah yang kaprah ini, salah kaprah. Ma sodaro minan nabi, ya, sesuatu yang keluar dari nabi itu hukumnya kepada kita itu belum tentu sunnah. Belum tentu sunnah. Awas ya. Jadi sunnah itu harus kita pilih-pilih nih. Sunnah itu ada yang definisinya definisi fikih, ada sunnah yang definisinya itu definisi hadis. Kalau sunnah definisinya fikih, berarti kan ma yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang kalau dilaksanakan itu dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Itu sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, tapi kalau nggak dilaksanakan ya nggak kena dosa, nggak apa-apa. Contohnya apa? Ya banyak Pak, sunnah banyak banget. Sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha, puasa Senin Kemis, apalagi sunnah
banyak lah ya. Doa, sholat, wudu, sholat tahiyatul masjid, yang tikaf itu kan hukumnya sunnah semua. Tapi kalau sunnah itu definisinya hadis, nih sunnah definisinya dalam ilmu hadis itu adalah apa? Af'alun nabi atau apa? Aqwalun wa af'alun wa sifatun, gitu kan? Yunsabu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan, pekerjaan, sifat, karakter yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbuatan sama perbuatan, perkataan sama sifat yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah, memang hadis namanya. Tapi belum tentu hukumnya jadi sunnah. Contohnya ini nih. Namanya al-umur al-jabaliyah. Sifat-sifat yang watak manusiawi. Duduk itu kalau dalam ilmu usul fikih, af'alun nabi itu dibagi menjadi dua nih Pak. Jadi melebar ke usul fikih nggak masalah ya. Di usul fikih itu ada bab namanya al-af'al, perbuatan nabi. Ini dibahas Pak panjang lebar. Ini sebagai pengetahuan kita. Af'alun nabi itu ada dua. Perbuatan nabi itu ada dua. Pertama, ta'atun, perbuatan yang hubungannya itu taat kepada Allah. Ini pertama. Yang kedua, itu adalah al-af'al al-basyariyah. Perbuatan yang hubungannya itu bukan taat kepada Allah, tapi perbuatan yang sifatnya itu manusiawi. Nah, kan ada dua nih. Nah, perbuatan Nabi yang pertama yang taat kepada Allah itu hukumnya itu nanti jadi sunnah. Kalau misalkan perbuatan yang bukan sifatnya ketaatan, bukan sifatnya ibadah, itu nanti hukumnya tidak sunnah. Contoh nih Pak. Yang perbuatan yang ada hubungannya dengan taat, sholat, yang i'tikaf, baca Quran, apalagi Pak, sodako, yang i'tikaf, apalagi Pak, tolabul ilmi misalkan itu ya, apalagi muamalah bainan nas ya, interaksi dengan umat Islam, itu ibadah taat. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu nanti hukumnya jadi sunnah. Karena Nabi itu duha, maka duha menjadi sunnah. Nabi itu setiap hari Senin, karena Senin itu lahirnya Nabi, beliau puasa, hukumnya jadi sunnah. Beliau i'tikaf jadi sunnah. Beliau apalagi sholat qobliyah ba'diyah jadi sunnah. Beliau tarawih jadi sunnah. Hukumnya jadi sunnah. Kalau yang wajib berarti hukumnya jadi wajib. Tapi perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan ketaatan itu tidak jadi sunnah Pak. Ini ada di usul fikihnya. Contohnya apa? Duduk, berdiri, makan, minum itu tidak jadi sunnah. Secara hukum fikih itu tidak jadi sunnah. Contoh, ada hadisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan qila wa fi riwayatin di kalau makan itu pasti itu bahasa Indonesia saja, saya lupa. Dikunyahnya itu wakila ada berapa? 26, 28. Ya lupa ya. 28 kali. Ada yang ngomong 30 ya, saya lupa, nanti saya lihat riwayatnya. Nah, jumlah kunyahan ini. Jumlah kunyahan itu kan laisa bitaatin. Itu kan perbuatan manusiawi. Itu bukan tidak ada hubungannya dengan ketaatan kepada Allah. Ibadah kepada Allah enggak ada hubungannya. Apa hubungannya makan dengan ibadah kepada Allah? Ini di usul fikihnya ada.
Makanya ngunyahnya Nabi yang jumlahnya segitu itu dalam riwayat hadis itu dalam fikih sama ulama fikih itu tidak menjadi sunnah hukumnya. Tidak jadi sunnah. Bahkan di dalam kitab lain berpakaiannya Nabi, cara berpakaiannya Nabi itu laisa bita'atin. Oh jelas cuman kitabnya nggak di bawah ini. Cara berpakaiannya Nabi itu laisa bita'atin. Itu bukan taat loh. Coba, cara berpakaian kita nih, saya pakai jas, pakai sorban, pakai sarung. Sarung ini ada hubungannya dengan ibadah sama Allah? Enggak ada, Pak. Berpakaian itu bukan termasuk kategori ta'alluq bainana wa bainallah. Tidak ada hubungannya antara kita sama Allah. Makanya cara berpakaian Nabi, cari aja di kitab fikih, hukumnya tidak jadi sunnah. Enggak jadi sunnah. Iya itu hadis Nabi. Nabi itu kalau berpakaian seperti ini. Nabi itu rambutnya, Fafi riwayatin kan segini, rambutnya lurus gitu ya. Terus apalagi berpakaiannya seperti itu, pakai jubah ya, karena Nabi orang Arab. Nabi orang Timur Tengah, orang Arab. Kalau orang Arab kan pakainya seperti itu, jubah gitu. Kalau Nabi orang Tiga Raksa sarung kayaknya Pak ya. Ya ini bahasa guyon Pak ya. Kalau Nabi orang Indonesia kayaknya pakai batik. Nah ini omongan kayak gini kan bukan saya aja yang ngomong, karena di kitabnya memang ada Pak. Jadi cara berpakaian itu laisa bita'atin. Cara berpakaian itu tidak ada hubungannya dengan taat kepada Allah. Yaitu itu cara berpakaiannya Nabi aja gitu. Nah hukumnya itu tidak jadi sunnah. Dalam fikih itu tidak jadi sunnah. Jadi tidak termasuk kategori mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, itu tidak. Nah kemudian kita dapat pahala nggak kira-kira? Wah ini. Kita dapat pahala nggak kira-kira kalau kita itu niru Nabi Muhammad? Kalau kita niru para nabi, dapat pahala nggak? Pahalanya itu gara-gara satu di kitab fikih nih. Kalau dibeberkan dari mulai kitab Fathul Qorib, Fathul In, Fathul Wahab, sampai fathu yang lain, ya, jangan Fathul Izar ya Ustaz. Sampai fathu yang lain, satu alasannya kenapa kita itu kalau ngikut ke Nabi terus kita dapat pahala, alasannya satu Pak, lil ittiba. Lil ittiba itu artinya karena kita ngikut Nabi, karena kita nyontoh Nabi, itu aja. Ini Bapak pakai jubah, pakai jubah putih itu. Terus udeng-udengnya kan ada yang udeng-udeng itu pakai udeng-udengnya itu sanadnya nyambung sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Pak, pakai udeng-udeng yang dapat ijazah langsung ada. Caranya seperti ini itu ada. Ada yang dari Habib Lutfi, ada yang dari Habib Umar Yaman, terus banyak lah. Nah, kita dapat pahala nggak kalau kita niru? Dapat Pak. Pahalanya dari mana? Dari kita niru Nabi. Itu. Dari kita ittiba ke Nabi, ngikut Nabi, nyontoh Nabi. Itu aja. Kalau tidak ada niatan seperti itu, nggak dapat pahala apa-apa Pak. Pakai jubah nih kalau cuman gaya doang, nggak dapat pahala Pak. Beneran. Paling dapat penghormatan. Paling dapat apa? Nggak dapat pahala. Tidak diniati ikut Nabi, nyontoh Nabi Muhammad itu nggak dapat pahala apa-apa. Kita misalkan makannya, setiap makan itu nyontoh Nabi, setiap makan nih nyontoh Nabi Muhammad dengan jumlahnya wafi riwayatan sejumlah tadi itu, dapat pahala enggak? Dapatnya gara-gara kita niru Nabi udah. Kalau bahasa di Fathul Wahab itu lil ittiba. Lil ittiba itu ikut Nabi. Jadi gitu Pak ya. Contoh lain.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau lagi sholat itu gerakannya itu kahayatil ajuz, seperti gerakannya nenek-nenek. Kahayatil ajuz kalau di kitab Fathul Wahhab seperti itu, seperti gerakannya nenek-nenek. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu kalau sholat bukan lambat, anteng gitu, tenang, nggak gerasa gerusu, nggak cepet, nggak kayak dikejar-kejar debt collector, nggak kayak lagi kebelet pipis gitu. Tenang, anteng. Nah, dibahasakan oleh para ulama itu kahayatil ajuz, seperti gerakannya nenek-nenek. Nah, kita gara-gara nyontoh Nabi seperti itu kita berpahala. Jadi cuma nyontoh doang. Kalau tidak diniati ngikut Nabi nggak dapat pahala. Jadi kita itu meskipun kita itu masih kuat, masih rosa lah, masih kalau sholat cepet itu bisa lah, set gitu. Tapi sunnahnya itu dapat pahalanya itu kalau nyontoh Nabi. Tapi kalau sholat kan taat ya, sholat itu ada hubungannya dengan taat kepada Allah, makanya di fikih hukumnya jadi sunnah. Tapi kalau yang perkaranya bukan taat kayak tadi itu, cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara tidur, cara berdiri, cara jalan, itu di hadisnya ada semua Pak. Kitabnya namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karyanya Imam At-Tirmidzi. Isinya sifat Nabi semua. Dari mulai tetek ilal bengek ada semua Pak. Dari mulai cirinya Nabi seperti apa, jalannya seperti apa, makannya kayak gimana, kalau ngobrol kayak gimana, kalau ngomong seperti apa, kalau senyum kayak gimana, ada semua. Tapi tidak jadi sunnah hukumnya. Muhammad kan kalau senyum wa fi riwayatin kelihatan gigi, ini apa sih namanya, gigi apa? Gigi seri ya, susu. Masih enggak paham lagi gigi apa. Jadi tidak pernah Nabi Muhammad itu terbahak-bahak senyum gitu ya. Kelihatan gigi depannya gitu. Nah itu ada, tapi nggak jadi sunnah. Kita kalau senyum harus seperti itu, sunnahnya seperti itu. Nggak jadi sunnah, di fikihnya itu nggak jadi sunnah. Karena senyum itu bukan taat. Nah di tauhid juga sama. Duduknya Nabi, tidurnya Nabi, itu tidak diperintahkan. Allah itu tidak memerintahkan kepada kita. Itu penting ya, penting ini saya sampaikan seperti ini supaya kita semua bisa membedakan apa itu sunnah dalam fikih, apa itu sunnah dalam hadis. Kalau dalam hadis sih semuanya ada Pak. Rata-rata kan kalau hadis seperti itu kan dari Siti Aisyah. Karena setiap hari hidupnya kan sama Nabi. Orang yang setiap hari hidupnya sama Nabi kan cerita apa adanya. Nabi itu orangnya kayak gini, Nabi itu kayak gitu, Nabi itu orangnya kayak gini, kalau makan kayak gini, hidupnya sama Nabi. Gitu. Kemudian yang ketiga, sifat wajib bagi Nabi adalah tabligh atau menyampaikan. Jadi Nabi Rasul itu pasti menyampaikan, tidak mungkin kitman. Kebalikannya itu kitman itu menyembunyikan. Nabi Rasul nggak pernah pelit kabar itu. Apa yang disampaikan sama Allah pasti disampaikan kepada umatnya. Saya kira ini tidak perlu panjang lebar kalau tabligh itu, di kitabnya juga sedikit. Nah yang paling penting adalah fatonah. Nabi Rasul wajib cerdas. Nah cerdasnya Nabi Rasul itu apakah sama dengan yang difahami oleh kita? Ternyata beda Pak. Cerdasnya para nabi dan para rasul itu definisinya itu tuh, at-tayaqqudz li ilzamil khusum wa butuli da'wahum atau wa ibtali da'awihim. Cerdasnya nabi itu adalah kemampuan atau kecerdasan akal yang bisa untuk mematahkan argumentasi musuh. Li ilzamil khusum itu mematahkan argumentasi musuh.
wa ibtali da'awihim atau wa butuli da'wahum, dan membatalkan pengakuan-pengakuan para musuh. Jadi tingkat kecerdasan Nabi dan Rasul itu bukan hanya mengerjakan matematika dengan 1 menit itu, enggak seperti itu. Apa yang di statementkan, apa yang dipernyatakkan oleh para musuh-musuhnya para nabi itu langsung dibantah dengan sesuatu yang tidak bisa dikelak lagi oleh musuhnya. Contoh, hujahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ceritanya masih sama yang tadi. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika ditanya oleh Raja Namrud ya. Itu salah satu hujahnya, salah satu kecerdasannya Nabi Ibrahim itu. Ketika ditanya siapa sih Tuhanmu? Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Tuhan saya itu ya yang menciptakan saya, yang mematikan saya, yang menghidupkan saya. Akhirnya Raja Namrud kan membunuh seseorang yang ada di situ, der mati. Kata Raja Namrudnya, saya juga bisa matiin. Saya juga bisa ngidupin, kalau saya nggak bunuh berarti saya menghidupkan dia, membiarkan hidup. Kalau saya membunuh berarti saya mematikan dia. Nah, kata Nabiullah Ibrahim dijawab lagi, Tuhan saya juga yang matahari, menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari ke arah barat. Ini dicantumkan dalam Al-Quran. Tuhan saya itu yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya ke arah barat. Akhirnya musuhnya pada saat itu terdiam. Oh iya, saya nggak bisa. Jadi kecerdasan Nabi pada saat itu adalah kecerdasan yang bisa membantah serangan-serangan musuh. Caranya gimana? Salah satunya dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah kecerdasan Nabi. Mukjizat itu adalah pemberian dari Allah supaya untuk membatalkan argumentasi musuh-musuhnya Nabi. Nah ini kalau dalam Al-Quran itu kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam dijelaskan watilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Jadi bahasanya itu hujjah. Hujjah itu dalil, argumentasi, kecerdasan yang dimiliki oleh para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad untuk membantah musuh-musuhnya. Beda dengan kecerdasan kita. Kalau kecerdasan kita kan ada yang lebih cerdas lagi, kita pintar, ada yang lebih pintar lagi. Tapi kalau Nabi Rasul itu fungsinya adalah untuk melemahkan para musuh. Jadi nggak ada sejarahnya Nabi Rasul itu kalah sama musuh-musuhnya, itu nggak ada. Tinggal umatnya saja nih, kita sebagai umatnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mempertahankan hujah-hujah itu enggak. Kita itu bisa terinspirasi dengan kecerdasan para nabi apa gitu. Nanti kapan-kapan saya jelaskan kecerdasan para nabi yang ada pada mukjizatnya para nabi. Itu ada kitabnya, judulnya itu Unmu Zajil Labib, karyanya Imam Suyuti. Imam Suyuti itu yang ngarang tafsir Jalalain. Jadi di situ diceritakan nanti mukjizatnya para nabi, tapi diterangkan dengan metode kecerdasannya para nabi. Luar biasa kitabnya, tapi nanti ajalah. Kalau ngajinya sekarang nanti sampai jam 12. Ya kalau nggak apa-apa ya ayo. Tapi nggak dibawa ding kitabnya. Jangan. Selanjutnya adalah sifat jaiz bagi para nabi dan para rasul. Selesai sifat wajib. Ini harus kita yakini, kita imani. Yang terakhir lagi yang penting saya sampaikan juga adalah sifat jaiz bagi para rasul. Sifat yang boleh dimiliki oleh para nabi dan para rasul adalah al-a'rad al-basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Sifat-sifat manusiawi yang tidak sampai mengurangi derajatnya para nabi dan para rasul. Sifat manusiawi itu apa?
lapar, haus, tidur, makan, minum, jalan, naik kendaraan, menjual, membeli, nikah, berhubungan badan, apalagi itu manusiawi semua. Nabi Rasul ya kayak gitu juga. Namanya al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat manusiawi. Tapi sifat manusiawinya itu harus yang la tuaddi ila naqsin, tidak sampai mengurangi derajat para nabi. Sakit, nabi sakit, nabi sakit, tapi sakitnya itu tidak sampai mengurangi derajatnya para nabi. Kalau ada pertanyaan, Nabi Ayub itu sakitnya Masya Allah, sampai wafi riwayatin kan ada belatungnya sampai ditaruh, dimasukin lagi. Contoh lagi misalkan Nabi Syuaib itu sakitnya sampai buta, bukan buta, sampai nggak bisa ngelihat lah. Dijawab oleh ulama tauhid gini jawabannya. Kalau misalkan sifatnya itu kelihatannya itu menurunkan derajat Nabi, kelihatannya itu jangan dikatakan bahwa itu adalah menurunkan derajat Nabi. Contoh Nabi Syuaib dulu. Nabi Syuaib itu bukan buta, Pak. Buta itu bahasa Arabnya umyun, al-umyu buta. Nabi Syuaib itu dorir itu bukan buta. Dorir itu bisa melihat tapi ketutup, itu dorir. Do, ro, ya, ro, dorir. Nabi Syuaib kenapa dorir? Kenapa matanya itu tidak bisa melihat? Karena terlalu lama menangisi Nabi Yusuf. Terlalu lama nangis sampai matanya itu dorir. Ya, ceritanya kan diculik lah, Yusufnya nggak ada lagi. Sampai nangisnya itu sehari semalam lah, 24 jam nangis terus. Sampai tawa sulit dumo. Jadi air matanya itu ngucur tuh sampai nutupin matanya. Sampai matanya itu nggak bisa ngelihat lagi gara-gara tergumpal sama air mata. Ini kasih sayang orang tua kepada anaknya harus seperti itu. Kadang anaknya nggak pulang-pulang nggak dicariin sama orang tua. Anak-anak saya biarin aja. Orang tua macam apa? Udah sampai matanya itu dorir. Jadi Nabi Syuaib itu nggak buta. Kalau buta kan menurunkan derajat lah. Kalau buta Nabi buta. Nabi Syuaib nggak buta. Buktinya apa ya? Ketika putranya datang, ya bisa melihat lagi. Jadi beda antara al-umyu sama dorir. Di Quran itu bahasanya dorir. Kalau Nabi Ayub gimana? Nabi Ayub yang penyakitnya itu luar biasa. Ada yang ngomong lepra, ada yang ngomong penyakit kulit, apa segala. Dijawab seperti ini. Wa maka Nabi Ayyuba minal bala'i fakana bainal jildi wal azam falam yakun munfirron. Penyakitnya Nabi Ayub itu bainal jildi wal azmi. Sakitnya itu di antara kulit sama tulang. Kulitnya enggak sakit, kulitnya itu enggak ada penyakitnya, tulangnya juga enggak ada, tapi di tengah-tengahnya ma bainal jildi wal azmi, di situ yang penyakitnya itu. Jadi gara-gara itu di tengah-tengah kulit sama tulang, maka tidak termasuk merendahkan derajat Nabi. Beda sama panu, kadas, kurap dan kawan-kawannya itu. Itu kan jelas kelihatan di kulitnya, kelihatan banget. Nah, kadas, kurap, panu, wa akhwatuha itu kan mengurangi derajat Nabi lah kira-kira gitu. Nabi sakit sampai mengurangi derajat Nabi enggak. Tidak seperti itu. Makannya juga makan yang tidak mengurangi derajat Nabi. Tidak mungkin al-aklu fit thoriq, makan di jalan, makan berdiri. Nikah jika nikah yang yang tidak menurunkan derajat Nabi. Jadi apapun itu jangan sampai menurunkan derajat Nabi. Gitu. Boleh Nabi Muhammad sakit, dan Muhammad itu kan marodul maut ya. Nabi Muhammad itu
mengalami wafatnya itu karena sakit. Karena sakit ya sakit. Sakitnya itu ya tidak sakit yang manusiawi, tidak sampai menurunkan derajat Nabi. Jadi keimanan kita, ketauhidan kita kepada para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam itu adalah keyakinan yang jangan sampai kita itu menyandarkan sesuatu yang jelek kepada nabi dan para rasul. Kita jelas umat Islam gak mungkin lah, tapi kita bisa gak menjawab pertanyaan orang lain yang mendeskripsikan Islam. Kita bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggoyahkan ketauhidan kita, yang dari entah itu dari orang lain atau dari yang ingin merusak agama dan seterusnya. Itu harus bisa dijawab dengan jawaban-jawaban tauhid seperti ini. Nabi Muhammad, para nabi rasul itu tidak pernah lupa, Pak. Lupa itu bahasa Arabnya ada dua, Pak. Ada sahwun, ada nisyan. Kalau nisyan itu tidak mungkin. Kalau sahwun itu lupa, tapi lupanya itu bukan dari diri kita. Sahwun. Kita udah niat mau sholat tapi lupa. Jadi lupanya itu bukan gara-gara kita, itu namanya sahwun. Tapi kalau nisyan itu lupa yang ada unsur kesengajaan, sama kayak ghaflah, ada unsur kesengajaan. Saya lupa sholat, emang tadi ngapain? Main catur. Ghaflah namanya itu. Kalau lupa apa namanya? Lupa sholat tapi misalkan lagi di perjalanan atau di apa, itu wajar. Lupa sholat ngapain? Habis main catur, habis main bola. Lupa sholat ya bukan lupa, itu namanya ghaflah. Nabi Muhammad tidak para nabi para rasul tidak mungkin ghaflah, tapi sahwun. Dan lupanya para nabi para rasul itu tujuannya untuk litasyri', untuk menunjukkan syariat, untuk menciptakan syariat. Nabi Muhammad pernah sholat zuhur 5 rakaat. Lupa. Sholat zuhur, wakila wa fi riwayatin sholat zuhur. Sholatnya itu pas rakaat keempat lupa. Akhirnya Nabi Muhammad kan berdiri lagi, gitu ya. Para sahabatnya kan habis selesai sholat kan ribut. Kok sholat zuhur 5 rakaat, biasanya 4 rakaat ke 5 rakaat. Oh iya tadi saya lupa. Makanya dari hadis itu kan ulama fikih akhirnya ambil kesimpulan, kalau misalkan lupa rakaat maka ambillah bilangan yang terkecil. Jadi Nabi Muhammad itu lupanya itu pasti timbul hukum. Lupanya itu mesti ada syariatnya. Semua para nabi para rasul itu lupanya itu pasti ada hikmahnya lah. Pasti ada hikmah di balik itu. Akhiran kullu ma sadara minal anbiya war rusul, segala sesuatu yang keluar dari para nabi dan para rasul itu wahyun minallahi ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak mungkin keluar dari hawa nafsunya para nabi dan para rasul, itu tidak mungkin. Karena keluarnya pasti itu dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang keluar dari para nabi dan para rasul itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Kalau tidak wajib ya sun. Itu aja mungkin bapak-bapak ngaji pada malam hari ini. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Mangga, sambil sayanya juga istirahat ngomong. Ini ada makanan gini berapa bulan sekali? Atau berapa tahun sekali ya? Gila. Mangga.
Dari mulai sifat jaiz bagi Allah juga enggak masalah. Kalau ada yang masih ngeganjel di mangga-mangga sambil dimakan. Kalau tidak ada ya disudahin aja nih. Kalau nggak ada ya nggak ada kayaknya. Kayak sih husnudzon nggak ada. Husnudzon apa suudzon? Husnudzon tidak ada. Kalau nggak ada kan berarti ngerti-ngerti lah gitu. Kalau nggak ada pertanyaan kan berarti insya Allah masuk ke hati ya. Jadi al ilmu fis suduri sudah masuk ke dalam hati. Mudah-mudahan imannya semakin tebal, imannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul. Kalau tidak ada, itu aja mungkin ngaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan memberikan efek kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi, kepada para rasul. Mudah-mudahan iman kita semakin tebal, semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.